Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harol Jaya Ilham. Ini adalah tugas dari mata kuliah budaya organisasi saya yang mengangkat soal budaya organisasi di tempat kita bekerja atau tepat di mana kita pernah bekerja. Dan di sini saya akan mengangkat dari perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT Indonesia Epson Industri. Apa aja sih budaya organisasi di dalamnya? Mari kita mulai dengan filosofi. Di filosofi perusahaan Epson itu dimulai atau diawali berdasarkan atau bermula dari prefektur Nagano di Jepang yang merupakan tempat atau rumah bagi banyak tanaman subur, pegunungan pegunungan jadi bilang tempat yang sangat indah, sejuk nih. Bahkan tempat tersebut disebut sebagai Alpennya Jepang yang sangat beragam. Epson dirintis dan meluncurkan bisnisnya pada tanggal 18 Mei 1942 dari tepi danau terbesar di Nagano yaitu Danau Suwa. Epson mengawali perjalanannya di sebuah gudang miso tua yang direnovasi. Bayangkan eh, perusahaan sebesar ini dimulai dari gudang miso yang sudah terbengkalai, sudah lama, yang direnovasi ulang. Awalnya Epson ini adalah perusahaan yang bergerak untuk membuat atau menghasilkan atau memproduksi dan merakit komponen jam tangan. Namun, di tempat tersebut itu tidak pernah kaya dalam artian tidak pernah ada hmm, kebangkitan dari tempat tersebut untuk menghasilkan atau membuat perusahaan itu lebih profit. Di sini Hisao Yamazaki yang adalah pendiri dari perusahaan Epson melihat potensi di tempat yang pernah menjadi saksi kesuksesan industri sutra mentah ini, dia membayangkan sebuah industri yang akan mengembalikan kehidupan-kehidupan di wilayah ini, di Nagano, di daerah tepi danau Suwa, Kogyo, itu menjadi daerah yang penghasil atau menjadi daerah dengan profit besar dari perusahaan yang ia akan buat. Dan dia ingin mengangkat kehidupan para penduduk setempat. Setelah long story short, Yamazaki itu belajar di seantero Jepang, lalu kemudian kembali ke tempat awal, ke daerah masa kecilnya, yaitu Daiwa Kogyo di prefektur Nagano yang ada di Danau Suwa tadi, yang mengambil alih bisnis keluarganya itu merakit komponen jam tangan. Merakit komponen jam tangan itu dari keluarganya Yamazaki. Oke, Isao Yamazaki. Nah, Isao Yamazaki nih sama wali kota Suwa dan beberapa pemimpin bisnis-bisnis sebelumnya dan menggandeng Shoji Hattori, direktur pengelola Deni Seikosa atau sekarang Seiko Instruments, dengan tujuan mengembangkan instrumen yang lebih presisi, lebih baik. Depan. Oke. Kemudian eh excitednya Yamazaki untuk menciptakan industri jam tangan di Jepang ini nge-push dirinya untuk mengumpulkan beberapa komponen-komponen jam tangan nih dari tahun akhir tahun 1940-an, ya dari tahun segitu ada beberapa komponen jam tangan yang Yamazaki nggak temuin, ya banyak perjuangannya lah. Eh, Kemudian dia mencoba membuatnya pada tanggal 21 Januari 1946
Yamazaki ini udah ngumpulin komponen-komponen jam tangan yang pengen dia buat gitu. Eh, dia awalnya merakit 4 arloji atau 4 jam tangan. Semuanya selesai dirakit dalam waktu sehari. Esokan harinya setelah dikerjakan selama semalaman. Bayangin. Orang dengan se-excited itu memproduksi jam tangan yang segitu rumitnya, yang kecil-kecil lah, itu hanya waktu dalam semalam. Keren ya, guys. And then Yamazaki showing the spirits about eh apa kemauannya dia. Dan dia itu katakan bahwa saya akan mencurahkan hati dan pikiran saya ke dalam hal ini, ke teknologi arloji yang dia buat. Eh, dia berbicara kepada karyawan-karyawannya pada saat itu yang berjumlah 6 orang, kalau nggak salah. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bisnis ini berakar dari sini, berakar dari daerah yang menurut dia tertinggal, daerah yang waktu itu sempat tidak mengikuti zaman, tidak up to date dengan teknologi, daerah yang hanya memproduksi sutra dan kain tenun. Dari kata-kata ini, eh hingga saat ini Epson sangat menginspirasi Soji Motor yang tadi, salah satu founder Seiko Instruments. Dia diangkat menjadi ketua, ibaratnya perkumpulan pembisnis ini. Dan dari idenya Yamazaki mendeskripsikan, eh, oh sorry, Soji Hattori itu mendeskripsikan sosok Yamazaki ini, orangnya itu penuh integritas dan orangnya ulet. Apa ya ulet? Usahanya keras. Dan sikap Yamazaki ini terus ditanam dan jadi budaya perusahaan Epson Listrik, Epson Company. Oke. Di sini visi perusahaan PT Indonesia Epson Listrik itu menjadi perusahaan terdepan dalam menyediakan solusi teknologi inovatif yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan, masyarakat, dan lingkungan global. Di sini kita memahami lebih dalam tentang visinya ini. Visi ini bukan sekedar pernyataan, melainkan panduan strategi yang mengarahkan setiap langkah kita ke masa depan. Tentunya terhadap teknologi. Pertama, menjadi perusahaan terdepan. eh saya bakal cerita kenapa akhirnya menjadi printers. Kalau tidak salah pada saat itu dua tokoh dari Son itu ingin membuat sebuah terobosan baru dunia percetakan. Akhirnya kira untuk membuat printers, dan printer tersebut adalah Epson. Dan nama Epson sendiri itu simple, simple banget. EP yang artinya electronic printers, dan Son adalah son, anak laki-laki. Dan itu apa ya, bisa kita bilang kok namanya hanya segampang itu? Tapi filosofi dari nama tersebut adalah dua pendiri tadi menginginkan bahwa apa yang mereka ciptakan itu berkelanjutan, yang bisa terus digunakan sampai eh sorry, bisa digunakan berkelanjutan yang dalam artian terus sampai anak cucu-cucu-cucunya semuanya, dan semuanya bisa merasakan apa yang mereka buat, yaitu printer ini. Dalam visi ini, perusahaan Epson berusaha menjadi perusahaan yang terdepan. Seperti yang kita ketahui, barang elektronik itu selalu update sangat cepat, update-nya sangat cepat, bahkan 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, banyak
produk-produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan elektronik. Terlebih Epson ini dalam menciptakan printers yang kemudian menyediakan solusi teknologi yang inovatif. Dan saya sendiri sebagai QC dalam hal ini banyak sekali produk-produk yang dihasilkan Epson itu sudah memikirkan solusi-solusi teknologi yang inovatif. Di antaranya terdapat printers yang dibuat dengan memikirkan masalah-masalah percetakan. Misalkan kita mau mencetak buku yang langsung bisa dijilid, itu ada produk tersebut. Terus ada mencetak kain tanpa perlu digambar-gambar seperti batik. Mereka langsung input gambarnya ke printer Epson dan langsung print, itu ada. Kemudian ramah lingkungan. Dan di sini Epson sangat mementingkan sekali terhadap waste, terhadap apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka hasilkan atau buang, agar sampah tersebut dia mencemari lingkungan. Banyak Epson pun mencetak beberapa paper atau kertas yang bisa didaur ulang sangat cepat. Kemudian memberikan more value atau memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah ini seperti sebagai customer itu merasa menggunakan produk Epson adalah menggunakan produk yang sangat bagus dan sangat baik. Oke. Kemudian yang kelima, visi perusahaan itu mengarah kepada pelanggan, masyarakat, dan lingkungan global. Yang kita ketahui, Epson adalah perusahaan yang multinasional bisa dibilang. Pelanggannya atau customer-nya nggak hanya di satu negara, melainkan banyak. Jadi mereka sangat memperhatikan sekali hal ini. Oke, di sini masuk ke misi perusahaan, di mana misi perusahaan adalah integrasi budaya organisasi dan manajemen mutu memerlukan penyesuaian dan optimalisasi pada proses bisnis dan sistem manajemen. Ikut beberapa contoh-contohnya. Inovasi berkelanjutan. Memperkenalkan produk dan solusi berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan fokus pada efisiensi, teknologi canggih, dan permintaan. Nah, dalam hal ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa dua tokoh pendiri Epson itu ingin produknya berkelanjutan atau terus up to date agar teknologi tidak berhenti di situ saja, agar semua orang merasakan apa yang kita buat dan dapat menggunakan produk yang mereka hasilkan itu dengan baik. So, mereka ingin inovasinya terus berlanjut. Yang kedua, keunggulan operasional, menerapkan standar tertinggi dalam proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang andal dan hemat energi. Dalam hal ini, saya yang bekerja langsung di perusahaan tersebut sangat-sangat merasakan standar tingginya Epson dalam proses perakitan atau bisa dibilang proses manufacturing atau ya perakitan printer tadi secara standar tinggi. Bahkan ada sedikit kerusakan pada printer itu tidak akan langsung dikirim oleh Epson, langsung dipilah-pilih lagi, kita harus rework lagi. Bahkan waktu itu ada sesuatu hal yang ganjil di satu produk. Waktu satu hari Epson tidak memproduksi produk, hanya rework produk tersebut. Dan tentunya pada era sekarang ini hemat energi sangat diutamakan. Banyak produk dari Epson yang mampu hemat energi. Ada satu produk yang mungkin saya tidak bisa sebutkan nama produk tersebut. Jadi intinya printer tersebut bisa ngeprint banyak sekali lembar paper, tapi hanya menggunakan watt listrik yang sangat minim. Padahal sejatinya, kalau misalkan produknya semakin besar, akan semakin banyak menarik beban listrik. Tapi produk Epson tersebut tidak menarik beban listrik yang sangat banyak. Hanya beberapa watt saja. Tidak lebih dari
lampu LED, kalau nggak salah. Oke, kemudian kontribusi terhadap lingkungan. Berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui program teknologi, ramah lingkungan, dan praktik operasional yang berkelanjutan. Dalam hal ini, saya sebutkan sebelumnya bahwa Epson pun menghadirkan beberapa teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya yang tadi paper untuk printer Epson, itu semuanya pasti bisa didaur ulang dengan secara cepat. Oke, lalu eh, tinta yang dihasilkan oleh Epson, tinta yang dibuat oleh Epson, itu sangat ramah lingkungan. Dia dapat mampu menyerap tanah beberapa menit setahu saya. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Memudayakan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung inovasi, dan mengutamakan kesejahteraan. Dalam hal ini tergantung departemen-departemennya ya. Saya bilang inklusif sih cukup inklusif. Mendukung inovasi ya terkadang perusahaan antara atasan dan bawahan adanya diskusi tentunya ada dan sorry balik lagi ke pengembangan sumber daya manusia. Of course, we discussing about a lot of things in our company, and then kesejahteraan juga nomor satu, di mana ada satu hal yang sangat saya eh, kagumi, tapi ini sangat private. Ada yang namanya sistem RDA, dan ini sangat private. Saya hanya mampu memberitahukan hal itu, tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Oke, kemudian ada kemitraan global, membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis dan pelanggan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, banyak sekali vendor-vendor bisnis ataupun vendor perusahaan yang berada di seluruh dunia. Dengan hal itu, Exxon sangat terbuka sekali akan hal. Dan saya ketahui ada beberapa ratus vendor bersama dengan Exxon, baik dari segi supplier material, eh, penggunaan alat untuk merakit produk, sampai logistik. Thanks, ya, Pak. Kemudian budaya kerja di PT Epson Indonesia Industri. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Apa sih kok berkelanjutan berkelanjutan? Ya karena eh, apa ya, patokan awal atau pakemnya dua pendiri Epson tuh pengen hal ini tuh terus berlanjut, tak ada hentinya. PT Epson mendorong seluruh karyawan untuk berinovasi dan menemukan cara baru dalam menghadirkan solusi teknologi yang relevan berdaya guna. Budaya berpikir kreatif dan proaktif menjadi inti dari setiap proses kerja. Dalam hal ini, saya di bagian QC dituntut untuk memberi masukan. Apa aja nih yang bisa kita perbaiki dalam bulan ini? Ada beberapa hal yang harus kita ubah. Terus apa aja yang harus kita kurangi? Apa aja yang harus kita benahi? Dan terkadang saya mengecek produk, ada produk yang ibaratnya NG, dan kita harus benar-benar terampil soal teknologi. Saya pernah em, bisa dibilang menemukan defect terhadap sistemnya. Saya memberikan solusi terhadap sistem tersebut dan itu diterima dengan baik, berikan dampak yang sangat signifikan buat produk tersebut. Oke, budaya berpikiran kreatif dan proaktif, dan di sini nggak semua dituntut ya. Cuman ada beberapa orang yang memang khususkan untuk hal itu. Kemudian komitmen terhadap berlanjutan. Perusahaan mengutamakan praktik ramah lingkungan dalam setiap tahap produksi, mulai dari desain produk hingga distribusi. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR aktif dijalankan untuk mendukung penghentian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Di dalam kedua hal ini, jujur saya kurang dalami ya. Ada beberapa hal yang bisa saya kasih beritahu. Itu program tanggung jawab sosial perusahaan ya sangat dijalankan ya saat ini. Terlebih banyak sekali eh, karyawan-karyawan yang sebelumnya mendapat kesejahteraan sekarang menjadi kesejahteraannya semakin baik tiap tahun. Cuman ada beberapa hal yang ya bisa dibilang lah. Jadi di perusahaan besar ada aja political waste atau political move, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. PT Epson memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka. Di sini saya dapat memberitahu bahwa pelatihan dan pendidikan bagi karyawan adalah bagi karyawan yang benar-benar diunggulkan. Kalau misalkan Anda taraf yang masih bawahan, ini belum nyampe tahap ini. Biasanya ada jenjang-jenjang tertentu yang emang di support oleh perusahaan untuk menjalankan pelatihan-pelatihan tertentu atau pendidikan bagi produk baru misalnya yang masih ada di headquarters, yang masih direncanakan di headquartersnya Sony di Jepang. Kemudian budaya pembelajaran sepanjang hayat didorong untuk menjaga daya saing di era yang terus berubah. Dalam hal ini, kayaknya bisa saya bilang nggak terlalu apa ya. Emang baik sih untuk daya saing, cuman yang berdampak pada karyawan tidak terlalu signifikan. Oke lanjut, ada orientasi pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam semua aspek operasional perusahaan. Dan budaya customer first diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, produk yang inovatif, dan kualitas yang terjamin. Saya bagian QC benar-benar berorientasi pada kepuasan pelanggan, customer first. Jadi kalau misalkan ada defect yang sampai dirasakan oleh customer first, wah itu pasti like a big disaster for us. That's very, very dangerous, of course, because we have quality controls. And ya, Epson sangat peduli sekali terhadap pelanggan. Sangat-sangat peduli. Bahkan even the little scratch on the product, it's will be dangerous for us as a OQC member, of course. That's really, really dangerous. Because customer first is always first. Oke, lanjut. Standar kualitas perusahaan. Di mana Epson sangat peduli ya kualitas. As we know, yang tadi kita bahas barusan, customer first. Epson memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas internasional dan harapan pelanggan. Kenapa sih kualitasnya internasional? Karena ada beberapa produk Epson yang dibuat untuk customer luar. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh Epson itu semuanya tergantung customer. Ada yang customer khusus Amerika Serikat, ada customer yang khusus Asia, ada customer yang khusus Timur Tengah, ada produk yang customer yang khusus Afrika, bahkan ada customer yang khusus Eropa. Oke. Kemudian penggunaan bahan baku yang terbaik, proses produksi presisi tinggi, kontrol kualitas yang ketat menjadi bagian dari sistem. Benar, ini hal yang sangat-sangat signifikan bagi episode di mana sistem atau alur-alur yang digunakan Epson dalam perakitan sebuah produk sangat-sangat ketat. Mulai dari bahan baku yang disortir di awal oleh QC yang ada di depan IQC, incoming quality controls, itu benar-benar dicek. Even small thing, it's really bad for the product, it will be out. And then masuk ke dalam sistem logistik,
raw materials. Ya. Raw materials dipilah-pilih lagi mana yang bagus, mana yang enggak, kemudian masuk ke tahap produksi, diproduksi, dipilah-pilih lagi bagus apa enggak, kalau misalnya bagus. Terus lanjut sampai QC. Di QC pun dicek semuanya seperti appearance dari produknya, movement dari produknya, it's easy for customer or not, and then the printing system is really good or not, and then the result from the printing is really good or not, and then the quality of the products is like voltage, about listriknya, segala macamnya, panel-panelnya, sampai kegunaan-kegunaan dari part-part atau option-option yang digunakan pada printers. Oke. Kemudian ada sertifikasi standar internasional. Epson telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti ISO 901, yaitu manajemen kualitas, dan ISO 14001 atau manajemen lingkungan. Dalam ISO ini sejujurnya saya tidak terlalu mendalami ya. Saya hanya menjabarkan apa yang ada di eh, website resminya. So, sertifikat ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kepunahan global. Itu ya tujuannya. Kemudian ada kontrol kualitas yang berlapis. Setiap produk melalui pengujian ketat, termasuk uji ketahanan, uji keamanan, uji kinerja sebelum dilepas ke pasar. Sistem evaluasi umpan balik pelanggan juga digunakan untuk terus meningkatkan kualitas produk. Ya, ini benar banget. Setiap kita ada beberapa kelas ya di QC ini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada kelas 5 bagi part atau option dari sebuah printer. Di kelas 1 pastiin semua kabel-kabelnya, harness-harnessnya itu terpasang sesuai, kegunaan-kegunaan eh, sistem-sistemnya itu pas. Kerusakan sekali. Kemudian kelas 2 itu menguji apakah di bagian cover ada scratch, ada produk yang tidak terpasang dengan benar covernya, ada bodi yang tidak sesuai, ada eh, label yang tidak sesuai, kemudian ada part-part yang tidak sesuai. Kemudian di kelas 3 packing, apakah boxnya sesuai, ada box yang menggunakan kayu, ada box yang harus em, presisi, ibaratnya labelnya. Kemudian di kelas 4 ini setiap produk melalui pengujian ketat. Ketat banget, walaupun kita hanya ngambil sampling, seandainya sampling kita terhadap eh, adanya masalah, seperti itu pasti kita langsung menganalisa dengan sebenar-benarnya, kayak besar-besaran gitu loh. Semua dicek dari A sampai Z, walaupun sudah ada yang dikirim ke logistik, tarik kita cek semua, pastiin semua aman, tarik work kalau bisa, kalau aman, kemudian pastiin lagi kualitasnya oke, baru kirim. Dan umpan balik pelanggan yang tadi saya bilang, saya sangat peduli dengan customer. Dari customer first yang tadi, di sini bisa kita ketahui bahwa Epson sangat peduli terhadap pelanggan. Kemudian prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Dalam setiap proses produksinya, Epson mengadopsi prinsip 3R untuk mengurangi limbah. Menggunakan kembali bahan yang memungkinkan dan daur ulang komponen yang telah digunakan. Jadi, ya kita ketahui bahwa kalau nggak ada hal semacam ini, perusahaan bakal apa ya, menghasilkan banyak kerugian ya guys. Dan semua hal itu dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Ya, dan kita masuk ke inovasi dan kreativitas di PT Epson Indonesia Industri. Pertama, jelas inovasi produk, di mana Epson menggunakan teknologi Precision Core. Epson mengembang teknologi mencetak inkjet Precision Core yang memberikan kualitas cetak unggul dengan efisiensi tinggi dan konsumsi energi yang rendah. Yang tadi saya bilang, produk Epson itu sangat berkualitas, namun hemat energi.
banyak yang berpikiran, loh kalau hemat energi nanti hasil printingannya jelek dong, terus kayak gak sesuai dong. Enggak juga, kalau kualitasnya bagus. QC kalau misalkan ada sedikit hal di hasil printing, itu semua bakal dicek satu produk, seluruh produk. Kemudian produknya ramah lingkungan. Epson menghadirkan printer tanpa cartridge atau EcoTank yang mengurangi limbah plastik dan lebih hemat biaya bagi pelanggan. Ini dalam hal ini ada beberapa produk, cuman baru sedikit produk yang menggunakan EcoTank. Gak banyak, cuman lagi diusahakan bagi Epson untuk melakukan hal ini. Diversifikasi produk. Selain printer, Epson mengembangkan teknologinya seperti proyektor, robotika kebutuhan industri, perangkat wearable, kacamata, printer, Moviro contoh. Ya, benar. Saya sendiri di PT Epson, di plant yang saya tempat kerja, itu memproduksi scanner, scanner untuk buku, scanner untuk majalah, scanner untuk kartu, kan. Kemudian ada printer tentunya, ada printer untuk eh, apa, arsitektur, konstruksi, ada khusus kain, ada khusus kanvas, dan ada printer yang menggunakan paper roll. Jarang sekali kita lihat di Indonesia tentu printer yang menggunakan paper roll. Eh, Kemudian inovasinya juga atau kreativitasnya juga itu masuk dalam proses produksi yang kreatif, di mana automated factory, penerapan sistem produksi otomatis menggunakan robot industri yang dirancang sendiri oleh Epson. Hal ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keinginan produksi. Ini benar, tapi nggak semuanya kita robotik. Ada beberapa part yang harus kita pasang sendiri, ada beberapa part yang membutuhkan alat bantu, seperti robot ini. Mungkin nggak semua produk ya, ada beberapa. Kemudian manufacturing. Epson mengintegrasikan prinsip lean manufacturing untuk meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan sumber daya. Em, ini sejujurnya kurang apa ya, baik menurut saya. Karena banyak eh ya terlebih saya bilang ini tentang perusahaan juga, cuman hal ini banyak berdampak bagi teman-teman saya yang di cut off dari posisi kerjaan. Cuman sebagai perusahaan saya mengerti bahwa hal tersebut dilakukan demi meminimalkan pemborosan tersebut dan meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke. Kemudian kreativitas dalam budaya kerja. Di sini ada beberapa, yaitu program ide inovatif di mana perusahaan mendorong karyawan untuk mengembangkan ide-ide kreatif melalui platform internal atau kompetisi inovasi. Kalau di tempat saya OQC ada yang namanya OQC, sorry, Voice Inspector. Nah, kalau misalkan ada suatu hal yang harus diubah, kita bisa menulis apa yang harus diubah, misalkan. Dan kita masukkan ke dalam kotak saran. Di situ para atasan yang akan menilai solusi ini berguna untuk ke depannya atau enggak, dan berlaku. Kemudian pelatihan kreativitas karyawan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan memecahkan masalah secara inovatif. Dalam hal ini saya kurang tahu, karena yang saya tahu bahwa yang diberikan pelatihan lebih itu adalah karyawan yang benar-benar ditunjuk oleh perusahaan, dan biasanya udah tarafnya staf atas. Penghargaan pengakuan Epson memberikan penghargaan pada tim atau individu yang menghasilkan ide inovatif yang berdampak positif bagi perusahaan. Dalam hal ini banyak teman-teman saya dan juga saya dapat reward, yaitu sebuah
piagam, dan, iya piagam dan sertifikat Best of Inspector. Dan biasanya ada hadiah kecil-kecilan yaitu coklat atau semacam. Kemudian ada komitmen terhadap keberlanjutan. Keberlanjutan pasti bahas karena dua founder dari Epson sangat menginginkan hal ini. Itu teknologi hemat energi. Epson terus mengembangkan produk yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengorbankan kualitas. Mulai tahun lalu, Epson sudah melakukan hal itu. Mungkin di tahun ini lebih apa ya, mengupayakan produknya hemat energi lah, tapi tidak mengurangi kualitas yang ada dari produk. Kemudian ada prinsip ekonomi sirkular. Perusahaan fokus pada desain produk yang mudah dilakukan ulang dan mengurangi limbah selama proses produksi. Dalam hal ini saya kurang tahu karena ini udah di luar anak saya. Saya hanya dapat informasi ini dari pusat saudara. Saya hanya menjabarkan ya, ya semua yang saya kasih tahu, yang saya tahu aja. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam budaya organisasi PT Indonesia Epson Industri. Semoga kedepannya perusahaan ini lebih memberikan ruang di karyawannya dan mampu menjunjung tinggi keadilan para karyawan dan terus berinovasi terhadap teknologi khususnya untuk kemakmuran dan kemajuan Indonesia. Sekian dari saya. Thank you.